Hey semuanya, balik lagi nih sama gua. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Raya and the Last Dragon. Film ini rilis pada tanggal 3 Maret tahun 2021. Ya udah deh, nggak usah kebanyakan spoiler di awal, kita langsung aja masuk ke ulas alur ceritanya. Sebelum kita masuk ke ulas alur ceritanya, biasakan dulu ya untuk menekan tombol like, share, and subscribe. Juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita sedang menunggangi seekor terenggiling raksasa. Diketahui wanita tersebut bernama Raya. Kemudian terlihat di sekeliling banyak sekali manusia yang telah menjadi patung. Semua dimulai sejak 500 tahun yang lalu di sebuah negeri yang bernama Kumandra, di mana pada saat itu manusia hidup damai dengan kekayaan sumber alamnya yang sangat melimpah. Semua itu berkat naga yang menjaga keseimbangan alam dengan kekuatan sihirnya alamnya sehingga negeri itu bagaikan surga. Lalu Drun muncul, monster wabah yang berbahaya, menyebar seperti api menelan kehidupan, kemudian merubah semua orang yang disentuhnya menjadi batu. Para naga pun berjuang sebisa mungkin namun kalah, hingga pada akhirnya tersisa satu ekor naga yang bernama Sisu. Dengan memusatkan kekuatannya hingga terciptalah permata naga yang memusnahkan sebuah monster Drun. Kemudian manusia yang menjadi batu pun kembali seperti semula, kecuali para naga. Kini yang tersisa dari naga adalah sebuah permata yang menjaga agar Drun tidak muncul kembali. Setelah kejadian itu, seharusnya manusia bersatu menjaga permata naga itu. Namun manusia tetaplah manusia. Mereka pun berperang merebutkan sisa-sisa sihir dari naga terakhir. Hingga pada akhirnya negeri Kumandra terpecah dan saling bermusuhan. Lalu permata naga pun disembunyikan dari dunia luar. Dan film pun baru dimulai. Lihat seorang anak perempuan yang bernama Raya sedang memasuki sebuah labirin yang penuh dengan jebakan. Kemudian dia pun melewati semua itu dengan mudah, ditemani dengan hewan peliharaannya yang kecil, yaitu seekor terenggiling yang bernama Tuk-Tuk. Setelah melewati semua rintangan, Raya pun sampai di sebuah ruangan di mana sebuah permata naga berada yang dijaga oleh seorang ketua suku yang merupakan ayah Raya sendiri. Diketahui bahwa Raya ini sedang berlatih bersama ayahnya. Setelah bertarung, Raya pun dianggap lulus oleh ayahnya dan berhak menjadi pewaris untuk tetap menjaga permata naga. Setelah kelulusannya itu, Raya sangat bersemangat untuk melawan musuh yang akan masuk ke wilayahnya. Lalu ayahnya berkata bahwa suku-suku dari negeri lain sedang menuju kediaman mereka. Diketahui bahwa negeri Kumandra terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama negeri ekor, yaitu negeri gurun yang tandus dihuni oleh tentara bayaran yang licik, bertarung dengan cara kotor. Kedua, ada negeri cakar, yaitu negeri terapung terkenal dengan pertarungannya dengan tangan yang sangat cepat. Ketiga, negeri tulang yang dihuni oleh suku petarung yang berbadan besar dengan senjata kapaknya. Keempat, negeri taring yang merupakan suku yang dilindungi oleh pembunuh yang dikelilingi oleh kucing yang besar. Dan yang terakhir adalah negeri hati yang dihuni oleh Raya dan ayahnya yang menjaga permata naga. Ternyata kedatangan mereka karena diundang oleh ayahnya Raya untuk menyudahi permusuhan di antara mereka karena mereka menganggap negeri hati yang subur akan kekayaan alamnya diakibatkan oleh sihir permata naga. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Tibalah di mana para tamu undangan sampai di negeri hati. Ayah Raya yang merupakan ketua suku Benja menyambut kedatangan mereka, namun suasana cukup tegang dikarenakan ayah Raya menyinggung tentang negeri Kumandra. Lalu Raya pun mencoba mencairkan suasana dengan menawarkan mereka semua makanan. Sempat berhasil, namun setelah Raya dihampiri oleh seorang anak dari suku Taring yang bernama Namari, suasana menjadi bahagia. Semua suku menjadi satu dengan hidangan makanan yang telah disuguhkan. Terlihat Raya dan Namari saling berbincang-bincang. Kemudian Namari berkata bahwa legenda mengatakan Sisu yang merupakan naga terakhir masih hidup, lalu mengalir ke hilir dan berada di sana.
Lalu Namari pun memberikan kalung naganya kepada Raya sebagai hadiah. Atas pemberiannya itu, Raya mengajak Namari untuk ikut bersamanya. Ternyata Raya mengajak Namari ke tempat di mana permata naga berada. Namun di luar dugaan, Namari yang sudah berniat jahat berpura-pura baik kepada Raya agar bisa ke tempat permata naga berada. Tak terima dengan hal itu, terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Karena sudah tahu lokasi, Namari pun memberikan sinyal kepada ibunya untuk datang ke tempatnya. Ayah Raya yang melihat kembang api itu merasa ada yang aneh. Kembali kepada Raya. Saat Raya terdesak, ayahnya pun datang dan memukul mundur musuhnya. Setiap suku datang untuk memperebutkan permatanya. Lalu ayah Raya pun berkata kepada semua orang untuk kembali bersatu membuat dunia yang lebih baik seperti dulu, negeri Kumandra. Kemudian terlihat seseorang mengarahkan panahnya kepada ayah Raya. Beruntungnya ayah Raya dapat menangkis panah tersebut meski panahnya tertancap di pahanya. Melihat ketua suku Benja terjatuh, orang-orang yang ada di sana langsung memperebutkan permata naga. Hingga pada akhirnya permata tersebut jatuh lalu pecah. Setelah kejadian itu, terjadi gempa yang membuat retakan di tempat tersebut. Dan tiba-tiba muncullah monster yang disebut Drun. Seketika ruangan tersebut pun menjadi gaduh. Ayah Raya yang melihat hal tersebut langsung mengambil potongan permata dan menjauhkan Drun dari hadapannya. Terlihat setiap suku mengambil potongan permata lalu segera meninggalkan tempat tersebut. Drun yang hendak menyentuh Raya dan ayahnya pun tertahan oleh air. Terlihat negeri Hati sudah hancur. Orang-orang yang tersentuh Drun seketika langsung menjadi batu. Ayah Raya yang melihat hal tersebut tidak ada pilihan lain selain memberitahu Raya bahwa dia satu-satunya pewaris yang menjaga permata naga. Lalu ayah Raya pun menyelamatkan Raya dengan melemparkannya ke sungai. Seketika ayah Raya pun dihampiri Drun dan langsung menjadi batu. 6 tahun pun berlalu. Terlihat Raya yang sudah dewasa bersama Tuk-Tuk, peliharaannya yang kini menjadi besar. Mereka berdua sedang berada di negeri Ekor untuk menuju ke sebuah tempat di mana keberadaan naga terakhir berada. Saat sampai di hilir sungai dan ketika Raya melihat map, tiba-tiba Drun muncul di hadapannya yang membuat dirinya terjatuh. Dengan segera Raya meraih tasnya dan mengarahkan permatanya ke arah Drun sehingga monster tersebut langsung menghilang. Setelah kejadian itu, Raya langsung mendekati sebuah perahu dan memasukinya. Saat di dalam, Raya pun mulai melakukan ritual untuk memanggil Sisu, nama naga terakhir yang masih hidup. Lalu Raya pun menyanyikan lagu untuk memanggil naga. Kemudian keajaiban pun terjadi dengan kemunculan seekor naga yang melegenda. Setelah muncul, lalu Raya berkata sesuatu kepada Sisu bahwa permata naganya sudah pecah. Sisu yang mendengar itu pun seketika khawatir karena Drun kembali muncul ke daratan. Raya langsung meminta Sisu untuk membuat kembali permata, namun tidak bisa karena permata itu dibuat secara bersama-sama dengan saudara naganya. Saat permata naga dipegang oleh Sisu, seketika tubuhnya bercahaya. Itu artinya sihir saudara-saudaranya masih bekerja pada tubuh Sisu. Dan kemungkinan saat pecahan-pecahan permata dikumpulkan, mereka dapat menyelamatkan orang-orang yang telah menjadi batu dan mengalahkan Drun. Tak lama kemudian terlihat segerombolan orang yang menunggangi kucing raksasa. Dan ternyata itu adalah Namari yang sudah dewasa juga. Kemudian dia pun menghampiri, merasakan bahwa Raya sedang berada di dalam bangkai kapal tersebut. Tapi ternyata Raya sudah meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Raya memberitahu Sisu bahwa sebelumnya pecahan permata masing-masing dimiliki oleh 5 negeri. Dan kini mereka mulai mengumpulkannya. Dan mereka pun tiba di negeri Ekor, di mana suku di sana menyembunyikan permatanya. Sebelum masuk, mereka harus melewati jebakan yang dibuat untuk menghalangi orang untuk mengambil permata tersebut. Namun dengan mudahnya Raya dapat melewatinya. Setelah mengambil permata tersebut, tak disangka Namari muncul dengan pasukannya.
Saat akan diserang, Raya dengan sengaja melepaskan jebakan agar dapat menghambat pasukan Namari dan segera lari keluar dari tempat itu. Namari yang berhasil lolos dari jebakan langsung terus mengejar Raya. Lalu Raya mendapatkan ide untuk melompat ke sungai karena dia tahu kucing takut dengan air. Pada akhirnya Raya menaiki sebuah kapal yang dimiliki oleh seorang anak yang bernama Bon. Dengan keahliannya sebagai perenang handal, Sisu dengan cepat memajukan perahunya sehingga dapat meloloskan diri dari kejaran Namari. Saat di perjalanan, Raya meminta kepada Sisu untuk tetap menjadi bentuk manusia karena dia khawatir jika orang-orang di sekitarnya mengetahui bahwa dia seekor naga, maka orang-orang akan menjadi gila. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di negeri Cakar, di mana tempat itu banyak dihuni oleh pencopet dan penipu. Negeri yang dikuasai oleh orang yang bernama Deng Hai. Sebelum pergi, Raya meminta kepada Sisu untuk tidak ikut bersamanya karena dia khawatir sebab dia satu-satunya yang bisa menyatukan permata naganya. Saat memasuki kota, terlihat 3 ekor kera. Kemudian Raya melihat balita yang lucu sedang sendirian. Karena merasa kasihan, Raya pun mendekatinya. Tapi ternyata Raya tertipu oleh balita lucu itu. Dan akhirnya pecahan permata miliknya diambil oleh 3 kera tadi yang bekerja sama dengan balita tersebut. Sementara itu, Sisu yang bosan berdiam diri di perahu. Akhirnya pergi ke kota dengan membeli barang-barang di sana dengan berhutang. Karena terlalu banyak yang dia ambil, akhirnya warga sekitar memarahinya karena terlalu banyak barang yang diambil, sedangkan Sisu belum membayarnya. Tak lama muncullah seorang nenek tua yang menolongnya untuk membawa Sisu ke suatu tempat. Scene pun berpindah kembali di mana Raya sedang berusaha mengejar pencuri kecil itu. Sempat mengalami kewalahan, namun berkat tuk-tuk, akhirnya Raya dapat mengambil kembali permata naganya. Lalu Raya bertanya kepada balita tersebut soal orang tuanya. Ternyata orang tuanya telah berubah menjadi batu. Merasa kasihan, Raya pun meminta bantuan kepada pencuri kecil tersebut untuk mengalihkan perhatian penjaga di mana tempat tinggal Deng Hai berada. Tak disangka ternyata Deng Hai sudah berubah menjadi batu juga. Kini ketua yang paling kejam di sana dipegang oleh nenek tua yang sedang bersama Susi. Sisu yang sedang berbincang-bincang dengan nenek tua itu pun tidak menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Pada saat memasuki gerbang di depannya, Sisu pun dijebak oleh nenek tua tersebut dengan dihadapkan monster drone yang muncul di depannya. Nenek tua itu pun meminta kepada Sisu jika dia ingin selamat maka dia harus memberikan potongan permata kepada dirinya. Saat gerbangnya akan ditutup, Raya datang dan langsung menyelamatkan Sisu dibantu dengan sihirnya dengan mengeluarkan kabut saat memegang permata tersebut. Sebelum pergi meninggalkan Cakar, Raya mendapat teman baru yang akan membantunya di perjalanan. Scene berpindah di negeri Taring di mana kediaman Namari berada. Terlihat salah satu pasukan mengusulkan kepada pemimpinnya untuk memperluas kekuasaannya namun menolak disebabkan oleh monster drone yang ada di sekelilingnya. Tak lama datanglah Namari dan memberitahu bahwa Raya sedang mengumpulkan pecahan permata dan Namari percaya bahwa dia mampu karena dia sudah berbeda dari sebelumnya. Lalu Namari mengusulkan kembali tentang perluasan kekuasaan dengan dibantu oleh permata yang ada di ibunya untuk mengusir monster drone di area sekitar kediamannya. Kembali ke Raya saat sedang curhat dengan Sisu soal pengkhianatan yang ia alami. Tak terasa mereka sampai di negeri tulang. Seketika Sisu mengambil makanan dan bergegas lari masuk menuju negeri tersebut. Sisu yang terlalu tergesa-gesa dan tidak mendengarkan perkataan Raya. Mereka pun terperangkap oleh jebakan yang telah dipasang oleh suku yang menghuni tempat tersebut. Lalu mereka pun sudah berada di sebuah ruangan dengan keadaan terikat. Tak lama datanglah seseorang yang berbadan besar yang merupakan penghuni tempat tersebut. Orang itu bernama Tong. Saat Tong sedang mengoceh, tiba-tiba datanglah bala bantuan dan langsung mengikat Tong. Kemudian Bon memberitahu Raya bahwa Namari beserta pasukannya datang untuk mencari keberadaan Raya. Ternyata semua warga tulang sudah berubah menjadi batu, hanya tinggal menyisakan Tong seorang diri. Lalu Raya memohon bantuan kepada Tong untuk memberitahu jalan keluar dari tempat itu.
agar teman-temannya bisa selamat, sementara dirinya menahan Namari dan pasukan agar tidak menangkap mereka semua. Saat pasukan Namari akan menyerang, pintu gerbang pun terbuka dan terjadilah perkelahian antara Raya dan Namari. Sisu yang melihat Raya terdesak, dia pun muncul dengan wujud naganya. Namari yang melihat hal tersebut pun hanya bisa terdiam, seolah tak percaya apa yang ia lihat. Lalu Raya dan teman-temannya segera pergi dari tempat itu. Saat di perahu, Raya mendapatkan lemparan udang dari teman-temannya karena sejak awal dia tidak memberitahu siapa sebenarnya Sisu. Setelah mendengar bahwa Raya dan Sisu akan menyelamatkan dunia, dengan segera teman-temannya memohon untuk ikut membantunya karena mereka ingin mengembalikan keluarga mereka yang telah menjadi batu. Kekuatan sihir menurunkan hujan bereaksi saat Sisu memegang pecahan permata baru. Lalu Sisu pun terbang dengan menggunakan air hujan tersebut. Sebelum sampai di tujuan, Raya pun mengatur rencana dengan bekerja sama menyelinap secara diam-diam ke istana Namari dengan melumpuhkan penjaga di sana dan mengambil dengan mudah permatanya. Namun Sisu memiliki rencana lain dengan secara terang-terangan menghampiri Namari dan memberikan hadiah kepadanya. Lalu Namari pun memberikan pecahan permata tersebut kepadanya dengan mudah dan menjadi best friend forever. Mereka semua terkejut setelah mendengar rencana Sisu, lalu Raya memutuskan untuk memakai rencananya. Sisu yang mendengar perkataan itu langsung mengeluarkan sihirnya dan membawa Raya ke negeri hati, di mana tempat tinggal dia berasal. Setelah sampai, Sisu memperlihatkan patung-patung saudaranya, bahkan Raya baru mengetahui keberadaan patung itu. Kemudian Sisu bercerita kejadian yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ketika waktu itu mereka adalah naga terakhir yang tersisa saat mereka sudah terdesak dengan dikelilingi oleh monster drone. Lalu sang pemimpin naga pun mengajak saudara-saudaranya untuk menyatukan kekuatan sihirnya untuk menciptakan permata naga dan memberikan kepercayaannya kepada Sisu untuk mengembalikan kekacauan yang telah terjadi. Lalu Sisu pun mengajak Raya untuk mencoba memberikan kepercayaannya kepada Namari, meski itu berat baginya setelah apa yang diperbuat Namari pada masa waktu kecil. Setelah menemui ayahnya, Raya pun dengan berbesar hati untuk mencoba memberi kesempatan kepada Namari dengan menggunakan rencana Sisu, yaitu dengan memberikan sesuatu yang berharga kepadanya. Raya pun memutuskan untuk memberikan kembali hadiah yang pernah diberikan kepadanya. Scene pun berpindah di mana Namari melapor kepada ibunya bahwa dia melihat naga, namun ibunya telah mengetahui hal itu. Namari membujuk ibunya bahwa Sisu dapat mengembalikan keadaan seperti semula. Namun karena merasa bersalah atas kejadian yang lalu, ibunya berencana untuk membawa Sisu dan Raya ke hadapannya agar bisa menjadi penyelamat dan bisa dimaafkan oleh semua orang atas perbuatannya yang telah menjadi kesalahpahaman pada waktu itu. Pada malam harinya, Raya pun menjalankan rencananya dengan mengirim bayi kecil untuk memberikan hadiahnya kepada Namari dengan menyelinap dibantu dengan teman-teman keranya. Setelah sampai, mereka pun memberikan hadiah beserta sebuah pesan dari Raya. Tak lama setelah itu, Namari pun memberikan sinyal kepada Raya untuk mengajaknya bertemu. Raya memohon kepada Sisu untuk tetap bersembunyi sebelum Raya mendapatkan permatanya. Tibalah pertemuan mereka, Namari pun memberikan potongan permatanya kepada Raya. Sisu yang menyadari potongannya telah diberikan, dia pun keluar dan Namari yang melihatnya terkagum melihat naga terakhir tersebut. Namun tak disangka, Namari langsung menodongkan panahnya kepada mereka. Suasana pun menjadi tegang. Dengan secara tiba-tiba Namari melakukan hal tersebut. Raya pun sontak ingin melawannya, namun Sisu menahan Raya untuk tidak bertindak melawan Namari dan membiarkan dirinya untuk membujuk Namari. Raya yang melihat ancaman bahaya pun sontak mengeluarkan pedangnya, lalu Namari pun tidak sengaja melepaskan panahnya sehingga Sisu tertancap busur panah Namari. Seketika Sisu pun jatuh ke air dan mati. Dengan tiadanya naga terakhir, alam pun marah dengan menghilangkannya air yang membuat monster drone tidak bisa dihentikan dan segera memasuki istana negeri Taring.
Raya yang sudah terbakar emosi langsung menghampiri Namari di dalam istananya untuk membunuhnya. Sementara teman-teman Raya mencoba untuk memanggilnya, namun Raya sudah dibutakan oleh amarahnya. Lalu mereka pun memilih mengeluarkan para warga untuk bisa menyelamatkan mereka agar tidak dapat disentuh oleh Drun. Kembali memperlihatkan pertarungan Raya dan Namari. Saat Raya berhasil mengalahkannya, Namari pun berkata bahwa dirinya tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena Sisu percaya kepada dirinya, tapi Raya malah mengkhianati kepercayaan itu. Setelah mendengar perkataannya, Namari sadar dan melihat teman-temannya sedang berjuang menyelamatkan para warga. Raya yang sudah kembali sadar akhirnya bergabung bersama teman-temannya untuk menjauhkan Drun dari hadapan mereka. Namari pun ikut membantu mereka, namun sayangnya mereka semua terjatuh ke bawah dan terjebak dikelilingi oleh monster Drun. Kekuatan sihir permata pun mulai pudar, lalu Raya pun teringat dengan perkataan Sisu tentang kepercayaan Raya, langsung berkata kepada teman-temannya untuk saling bekerja sama. Namun karena teman-temannya masih memendam kebencian terhadap Namari, Raya pun mengawalinya dengan memberikan permatanya kepada Namari dan menjadikan dirinya untuk menjadi korban. Setelah melihat pengorbanan Raya, teman-temannya langsung mengikuti tindakannya. Setelah mendapatkan semua permata, Namari sempat ingin menyelamatkan diri, namun dia berbalik dan menyusun permata naga dan bergabung bersama Raya menjadi batu. Keajaiban pun terjadi dengan tiba-tiba permata naga pun mengeluarkan cahayanya dan langsung memusnahkan seluruh monster Drun dan membuat hujan turun. Air hujan pun membasahi patung Raya. Seketika Raya pun kembali seperti semula. Begitu juga dengan yang lainnya, kembali hidup menjadi manusia. Tak lama setelah itu, Raya melihat sekawanan naga muncul dan membentuk formasi untuk menghidupkan Sisu kembali. Setelah hidup, Sisu pun dengan bahagia bisa bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Lalu Raya bertemu dengan Sisu dan saling berpelukan bersama teman-temannya. Di akhir film, terlihat mereka kembali ke negerinya masing-masing dan bertemu dengan keluarganya yang sudah kembali seperti semula. Begitu juga dengan Raya yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengan ayahnya. Ayah Raya pun bertemu dengan Sisu dan berkata bahwa Raya membawa teman-temannya dari suku lain. Harapan ayahnya terkabul dengan kembalinya Kumandra, negeri yang sangat damai. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Gua pamit and see you the next video guys.